Ya toh? Yang pertama adalah roh idhofi. Roh idhofi terletak di pusat kepala, ya toh, di tengah kepala. Ketika kita tarik garis lurus antara telinga satu dan telinga yang lain, kemudian dari ujung hidung sampai ujung tengkuk, tengah-tengah pertemuan garis itu adalah tempatnya roh idhofi. Roh idhofi yang disebut juga juhar awal, gitu. Roh idhofi atau roh ilapi, nek wong Jawa roh ilapi, nek wong rada ilate rada iso Arab ya roh idhofi. Atau ilmu kebatinan orang-orang sufi menyebut dengan juhar awal. Nah, ini adalah roh yang mengelola tentang adanya Baitul Makmur, ya kan? Baitul Makmur, alam ramai, alam pikiran, ya, alam pikiran. Nah, roh ini yang menentukan atau yang memimpin semua roh yang ada di dalam tubuh. Penentu mati atau tidaknya kita adalah keluar atau tidaknya roh ini di dalam tubuh kita. Fungsinya adalah dia mengelola semua pikiran, kita memanajemen pikiran yang ada di dalam diri kita. Ketika kita berpikir banyak sekali kesalahan-kesalahan, di mana pikiran itu melingkupi dengan hati. Apa yang kita pikirkan biasanya akan mengalir kepada perasaan, dan apa yang kita rasakan di perasaan akan mengalir dalam perbuatan. Oleh sebab itu pada bacaan ini itu adalah hanya meminta maaf. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cara bersugestinya bagaimana? Cara bersugestinya ada 3 macam. Yang pertama adalah kita membayangkan kita duduk berada pada titik tersebut, merubah diri kita menjadi kecil dan duduk di tempat tersebut. Itu bisa, yang pertama. Yang kedua kalinya membayangkan sinar yang ada di dalam titik tersebut, gitu. Sinar hanya diam di sana pada titik tersebut. 1, 2. Yang ketiga kalinya adalah sinar yang mengalir, bercahaya di sini. Astaghfirullahaladzim, gitu. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi ketiga hal ketika kita membaca itu adalah sebuah aliran dari atas menuju kepada pusat. Itu bisa, monggo. Yang bisa mengelola tentang sugestinya, monggo. Karena sugesti adalah jembatan dari energi kita. Okay? Semua kegiatan kita berawal dari sugesti. Sugesti itu akan mempengaruhi diri kita melalui jembatan energi. Ya, okay? Monggo silahkan. Dibayangkan jenengan duduk di sana dengan posisi membayangkan awak dewi kecil dan duduk di sana, karena jasad kita itu adalah jasad jagat kecil. Kita bisa menjadi lebih kecil di sana, gitu. Monggo silakan. Atau hanya sebuah sinar yang kita amati dengan baik, ya. Jenengan itu sebagai pengamat, sebagai melihat. Jenengan adalah di jagat besar yang melihat jagat kecil jenengan. Di atas di dalam kepala jenengan, silakan untuk dibayangkan ada sinarnya. Monggo silakan. Jadi ada 3 cara. Kemudian yang kedua adalah untuk yang satu ini paham betul? Silakan bertanyakan. Apa tentang gelas? Monggo silakan untuk roh idhofi dulu. Okay. Roh idhofi itu seperti apa toh? Tidak beda dengan diri kita sendiri. Okay. Tidak beda dengan diri kita sendiri kalau kita mampu untuk melakukan sebuah meditatif yang menemukan diri kita sendiri, gitu. Roh idhofi itu kalau orang-orang bilang itu adalah guru sejati, guru sejati kita, gitu. Yang mempunyai ide, yang mempunyai banyak pengalaman mistik di sana. Nah, ini untuk roh idhofi silakan untuk ditanyakan, Kang Aris. Nah, di roh idhofi itu sering misal saat ini kan melihat aura seseorang itu langsung nyambung gitu. Wah, ini misal orang itu sakit tidak wajar, tidak hanya medis, itu merasakan gelombang. Itu cara mengerti kalau sakitnya ini adalah sakit medis
atau sakit kena sawan atau kiriman itu komunikasinya bagaimana? Nah, begini, ketika roh idhofi itu mampu untuk bergelombang, itu namanya berhubungan gelombang namanya. Orang ke mata murho telor-telor gitu enggak, ya dah, itu gelombang. Jadi ketika kita berdekatan dengan orang yang mempunyai energi buruk, ya, energi buruk, maka roh idhofi kita atau roh-roh yang lain. Nah, kalau yang biasanya apa bu perindingan di awak itu bangun semua. Nah, seperti itu kalau baru roh idhofi itu tidak apa-apa, itu hanya awal ya. Jadi roh kita akan respon dengan roh orang yang kita lihat. Nah, ini secara otomatis. Jadi ketika seperti itu yang kita lakukan itu adalah sebuah pertanyaan yang kita tanyakan dengan roh idhofi. Kita melakukan sebuah meditasi dan menanyakan kira-kira apa. Yang pertama itu. Yang kedua kalinya bisa bicara dengan cara meraba dengan gelombang tangan kita. Yang ketiga kalinya adalah melihat auranya seperti apa. Lah ini baru bisa menentukan, oh ini penyakit medik, oh ini non medik, oh ini psikologis, oh ini kesurupan dan lain sebagainya. Gitu ya Sir ya. Nah jadi memang ada pelajaran di sana, silakan dipelajari. Kalau pelajaran itu ada di tenaga dalam, ya itu pelajarannya. Kalau pelajaran itu mau untuk inenggone majelis dzikir karena tidak akan ketemu. Karena apa? Majelis dzikir kita ini fungsinya adalah berhubungan dengan Sang Maha Kuasa, pembersihan hati, pembersihan pikiran, pembersihan. Yaitu benar kata apa yang dikatakan oleh Kang Saiful bahwa dzikir ini fungsinya adalah untuk merefresh diri kita, gitu. Untuk merefresh diri kita agar kita lebih fresh untuk melakukan action di kehidupan kita, entah bekerja, entah apa. Umpama dalam kehidupan kita itu dipenuhi dengan energi buruk, maka energi buruk itu akan kita letakkan, kita lepaskan di sini. Sehingga yang menjumpat rezeki kita lepaskan di sini sehingga menjadi lancar kembali. Nah seperti itu. Yang menjadi masalah adalah manakala kita merefresh, kita masih memegang banyak masalah, tidak melepaskannya. Nah itu yang menjadi sulit ya, itu roh idhofi.